Vanili ini merupakan rempah termahal kedua setelah saffron. Itu di Indonesia tumbuh bagus vanili. Mengapa tidak bisa membudidayakan? Sayang sekali orang Indonesia pakainya vanila palsu, padahal di sini gampang banget nanam vanila. Saya punya mimpi untuk membuat masyarakat lokal menggunakan vanila sendiri. Saya nggak sangka kalau ternyata mereka nggak tahu vanila yang ditanam di desa ini bentuk akhirnya itu bukan seperti itu. Mereka nggak tahu kalau vanila yang mereka pakai selama ini adalah vanila imitasi. Di tahun 69, 70 saya sudah menanam. Ya baru ini saya baru 3 tahun menanam lagi. Saya menanam lagi karena ada sisa vanili di atasannya, di bukit saya. Bukit ya lahan saya itu masih ada tinggalan vanili dulu. Nah, saya tanam ini di sini ini ya karena sekarang ya naik lagi. Dulu itu ya agak murah lah tahun-tahun yang dulu itu. Ini saya akan menunjukkan secara cara penyerbukan. Ya, begini. Ditusuk, lantas ini lidahnya dinaik ke atas, tarik ke atas. Lantas terus ibu jarinya tempelkan ini, terus dengan perasaan kira-kira 3 detik dengan perasaan. Memang khusus masyarakat di Dusun Sinogo, khususnya petani, rata-rata mempunyai dan menanam vanili itu karena itu peninggalan nenek moyang kita, maka sampai sekarang pun dilestarikan. Hampir semua warga ya ada yang menanam sebagian di halaman rumah, ada yang menanam di lahan-lahan yang kosong.
Di sini saya sehari-harinya membuat rumah belajar vanili Mbajing tepatnya. Ini buat wadah, sebagai wadah di mana orang ke sini dan petani-petani vanili di seluruh perbukitan Menoreh bisa bertukar pikiran mengenai budidaya vanili. Oke, jadi pada zaman dahulu itu saya memang asli dari kampung sini, orang desa. Pada waktu kecil dulu kakek saya dan nenek itu memang budidaya vanilinya sangat banyak. Waktu kecil itu saya sering mainan vanila kecil itu, jadi buah vanila yang panjang-panjang itu buat mainan. Nah, dan saya nangis itu waktu kecil karena kegatelan. Jadi buah vanila itu ternyata gatel kalau terkena kulit yang belum terbiasa. Sekian lama saya sudah berangsur berinjak besar. Saya tidak mengenal lagi vanili dan saat ini kebetulan ayah saya membudidayakan vanili. Saya jadi ingat semasa kecil dulu. Wah, ternyata ini yang dulu sering bikin saya nangis, ini vanili itu seperti ini ternyata. Ini bagus nih, belum semuanya orang tahu dan kalau dibudidayakan akan sangat bagus untuk menunjang masyarakat Pedukuhan Sinogo sini. Saya mulai kembali ke petani vanili sejak tahun 1983. Pada waktu itu karena saya itu sudah tergugah tanaman vanili kembali, itu tahun 1983 itu saya melanjutkan profesi ayah saya. Jadi saya pengetahuan vanili itu otodidak, saya pelajari dari warisan simbah-simbah saya. Waktu itu berhenti sebentar karena kendala saya adalah tentang harga. Penyebab anjloknya harga itu ada kabar bahwa orang Indonesia itu jual vanili ternyata dipalsu, direkayasa. Jadi vanili basah dipetik, dijual vanili kering, tapi di dalam vanili itu kita isi paku atau yang beratnya itu gotri atau paku atau kawat, itu ternyata konangan setelah dijual di luar negeri. Nah, terus luar negeri tidak mau menerima harga yang seperti itu karena vanili dipalsu, ketahuan seperti itu sehingga harga jatuh. Nah, kita bangkit tahun 1987 itu ternyata sudah ada harga 300.000 per kilo. Nah, mulai itu saya sampai sekarang saya lanjut seperti ini. Pelan-pelan kita tarik ke atas. Kita tempelkan dengan tangkai kepala putih, benang sarinya yang kuning ini. Kecil. Hati-hati. Nah, pelan-pelan. Jangan terlalu keras. Set. Kita lepas pelan-pelan. Dari penyebukan ini, satu bunga ini, jadi tidaknya itu kita tunggu 3 hari. 3 hari bunga itu nanti akan putus atau tidak. Kalau penyerbukan itu jadi, 3 hari tidak akan putus. Saya di rumah belajar vanili Mbajing adalah sebagai ketua, juga sekaligus sebagai mentor. Setiap orang yang belajar dari manapun datang ke Robe Vanili Mbajing. Itu waktu malam, pagi, siang bisa saya layani.
Rumah Belajar Vanili Mbajing adalah inisiatif yang dibentuk oleh petani vanili di Perbukitan Menoreh. Jadi di mana para petani itu mendirikan rumah belajar ini sebagai ruang atau wadah yang di mana orang kalau ke sini bisa belajar tentang budidaya petani vanili. Jadi budidaya pertanian vanili itu membutuhkan dua hal sebenarnya. Ada yang bisa menanam sampai berbunga, itu tidak bisa menyerbukan. Ada yang bisa menanam sampai berbunga, tidak bisa menanam sampai bunga. Jadi dua hal itu yang harus ditekankan di sini. Selain itu juga bisa belajar dari pembibitan, perawatan, penyerbukan di masa serbuk, dan juga pemanenan di masa panen. Karena penyerbukan itu hanya ada saat masa bunga vanili itu mekar. Itu waktu bunga vanili mekar itu di saat jam 12 malam sampai jam 12 siang. Atau Ibu praktek sendiri saya pandu. Monggo. J. Monggo. Nah, bagus. Nah, terus nika dipun presani niku sing pethak niku. Sik putih-putih niki no. Nah, nggih sing istilah sekep mau. Nah, Niki dipun ninggahaken. Nah, bagus. lajeng Ibu jari jempol. niki penet ngaten. Nah, diletakkan dulu, jangan dipenet dulu. Kita lepas lidinya. Dinten malih niki Pak. Sik kadang. Menika nek sekar sing sampun pethak ngoten iki benjang-enjang. Dados panjenengan mangke saged niteni nek nanam vanili nek niki sono putih sisik kono pira ta kembangku saged ditung. Nek niki benjange. Dados urut. Vanili sendiri ini sangat manja, bisa dikatakan pohon yang manja. Kalau bunga yang lain itu bisa menyerbukan sendiri, tapi kalau bunga vanili itu harus melewati bantuan manusia. Jadi kan asik gitu loh. Bisa istilahnya kita bisa membantu penyerbukan tumbuhan, bisa dikatakan saling tolong-menolong sesama makhluk hidup. Mungkin kalau secara umum yang buat tertarik, vanili ini merupakan rempah termahal kedua setelah saffron. Itu di Indonesia tumbuh bagus vanili. Mengapa tidak bisa membudidayakan sampai bisa hasil produk? Rata-rata di dapur membutuhkan vanili, tapi yang di dapur adalah vanili palsu itu yang putih. Itu buatan pabrik yang kita ditipu. Sebenarnya vanili itu bijinya hitam. Saya selama menjadi petani vanili sampai sekarang membentuk satu organisasi rube tanaman vanili adalah satu hama yang tidak bisa dikendalikan. Tapi hama itu berwujud hama dari pengrusak, bukan dari hewan, bukan dari jamur, tapi dari manusia. Itu penyakit dari dulu bapak saya. Itu hama yang sampai sekarang tidak bisa dikendalikan. Hanya tapi bisa diusahakan, yaitu pencuri. Dimanapun dari sejak dulu yang namanya tanaman vanili itu rawan pencuri. Itu saya antisipasi dengan saya pernah di kebun vanili. Sejak ada berita bahwa vanili di Rube Mbajing ini kecurian, saya ronda kampling selama 4 bulan di kebun vanili saya, jauh dari rumah saya. Selama 4 bulan, siap vanili siap panen, kan itu rawan pencuri, siang dan malam. Gagal panen dulu itu. Tahun-tahun yang dulu itu gagal panen. Ya itu tahun kemarin saya ya baru akan panen lagi itu sudah dicuri orang. Ya itu tahun kemarin tuh ya sekitar 15-an kilo. Tidak putus asa, saya tetap semangat untuk menanam
Ya karena kondisi saya sudah tua ya hanya semampunya saja. Saya ini dalam kelompok Vanili Mbajeng membina 11 orang. 11 itu kita ambil yang berkualitas supaya nanti hasil dari penanaman vanili itu hasilnya juga dengan vanili yang berkualitas, harga akan naik. Jadi kita harga tinggi kita tuntut dengan kualitas barang vanili yang bagus. Selamat sore ibu-ibu. Nah, sore ini saya pengen berbagi bagaimana cara saya membuat bolu vanila. Nah, kebetulan kan desa kita tercinta ini terkenal dengan sebagai penghasil vanila. Terus saya pikir-pikir kenapa enggak kita bikin bolu yang menggunakan vanila khas desa. Sini ya. Ya, jadi biasanya kan ibu-ibu taunya vanila yang warna putih itu ya. Jangan pakai itu Bu, karena itu paslu alias palsu. Kita pakai vanila asli kita ya. Saya langsung campur aja ya. Oke, Mbak Debi itu sebenarnya istrinya Mas Rwi. Mas Rwi itu asli dari sini, dari Geger Bajing, dusunnya Geger Bajing. Mbak Debi dahulu ke sini sejarahnya kalau bahasa Jawa menglarak sedulur. Jadi menyejarahkan saudara-saudaranya ada di mana aja. Dari cerita diskusi tersebut dengan warga sini, jadi tahu saudaranya ada di sini. Keluarlah vanili. Dengan hobi Mbak Debi yang sering memasak, menggunakan produk vanili, dan baru tahu tentunya bahwa vanili itu ternyata ada di sini. Ditanam di sini, orangnya yang nanam ada di sini. Jadi Mbak Debi di sini sebagai, ya dikatakan sebagai promotor inovasi lah, pengembangan inovasi. Ya. Wow, biji-biji vanilanya kelihatan banget, ya, cantik ya Bu. Nah yang terakhir, sayang sekali orang Indonesia pakainya vanila palsu. Padahal di sini gampang banget nanam vanila, bukan gampang banget ya maksud saya, tumbuh gitu loh, bisa nanam gitu, bisa dilakukan. Itu aja sih, nyebab saya jadi gemes dan pengen terjun langsung dan main. Saya punya mimpi untuk membuat masyarakat lokal menggunakan vanila sendiri. Saya nggak sangka kalau ternyata mereka nggak tahu bahwa mereka vanila yang ditanam di desa ini bentuk akhirnya itu bukan seperti itu. Mereka nggak tahu kalau vanila yang mereka pakai selama ini adalah vanila imitasi gitu. Dan semenjak saya mulai giat ke sini dan sosialisasi mengenai vanila, mereka jadi, wah ternyata vanila yang kita pakai selama ini itu palsu ya Mbak. Aku bilang iya, kan pada banyak nanya, Mbak Debi gimana caranya vanila yang seperti ini bisa jadi putih kayak gitu. Aku bilang ya ini kan keluaran pabrik Bu, buatan pabrik yang asli yang ibu-ibu tanam di sekitar sini. Gitu, malah pada nggak pakai yang asli. Nah, petani di Desa Sinogo ini pada umumnya petani tradisional menjualnya itu dalam keadaan basah karena hama manusia tadi. Karena apalagi ada pencurian besar-besaran misalnya, jadi mereka memutuskan untuk cepat-cepat di harvest, dipanen lalu dijual daripada kehilangan lebih banyak uang. Jadinya saya pengen, karena desa ini potensinya luar biasa untuk vanila itu, saya pikir kenapa kita harus menjual vanila yang basah gitu. Kenapa kita tidak menjual produk
Bukan kenapa kita harus jual basah padahal kita punya potensi untuk menjualnya dalam bentuk produk-produk gitu. Seperti vanila ekstrak atau vanila pasta. Jadi keluaran desa ini, jadi desa ini punya kebanggaan. Kami menanam vanila dan kami mengolahnya. Jadi yang kita jual itu adalah produk dari kita. Rata-rata masyarakat petani Sinaga mempergunakan pupuk organik yang pupuk kambing sudah direndam kira-kira 12-3 bisa dipupukkan di tempat-tempat yang sudah ditanam. Kalau kendalanya itu biasanya busuk akar dan kurang air. Masalahnya entah kurang air atau bagaimana, itu bisa terjadi. Ini kan bisa, ini nih. Lantas cepat kering tanahnya masalah. Untuk tanaman vanili ini memang berjenis anggrek, jadi akarnya tidak begitu keras. Misalnya untuk membuat erosi atau mencegah erosi itu memang tidak bisa. Tapi dampaknya dari tanaman vanili ini sangat besar. Karena tanaman vanili itu membutuhkan banyak air. Bukan banyak ya, mencukupi kebutuhan airnya, harus tercukupi. Jadi dampaknya mungkin ke lingkungan. Untuk menghasilkan air itu dibutuhkan hutan. Kita tahu bahwa sekarang hutan banyak yang gundul, banyak yang kekeringan, bahkan banyak yang kebakaran. Nah, mungkin dampaknya itu kita akan terus melestarikan lingkungan sekitar. Kita menjaga kualitas air dan kita menanam pohon untuk menghasilkan mata air, menghasilkan kembali mata air, memunculkannya untuk mencukupi kebutuhan konsumsi tanaman vanili itu.